وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Hadis Abu Hurairah. Ahsanallahu ilaik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimin wal muslimati amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh wa man adraka raka'atan minal 'asr qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Muttafaqun alaih. Wa li Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa qala sajdatan badala raka'atan thumma qala wasajadatu innama hiya raka'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 191 dan 192 di Al-Fatihah. Dan di sini kita akan membahas hukum mengenai salat di akhir waktu, apakah dia sah Atau tidak dilanjut, atau tidak. dan apakah disebut sempurna atau tidak. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan riwayat Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapatkan salat subuh itu sendiri. Maka sungguh dia telah mendapatkan salat subuh itu. Maksudnya sah salatnya di waktunya. Walaupun rakaat kedua sudah keluar dari waktunya, maka salatnya sah sebagai salat subuh secara adat. Namun lafaz rakaatan di sini diganti dalam redaksi versi riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Bahwasanya dalam versi Aisyah, nanti hadisnya insyaallah akan ada jabarkan lebih lengkap insyaallah. Rakaat ini diganti dengan sajdah. Baik, kita lanjut dulu. Wa man adraka rak'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, karena terbenamnya matahari secara full itu sudah membuat keluar waktu dari asar. Maka siapa yang mendapatkan satu rakaat dari asar sebelum terbenam matahari secara total, maka dia telah mendapatkan salat asar. Sehingga 3 rakaat seterusnya dia lakukan lanjut di. Dan
sah sebagai salat asar. Nah, dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha itu misalnya sama, kalimatnya serupa. Namun sajdah sujud itu mengganti lafal rakaat. Ya, kita baca dalam hadis riwayat Muslim, "Man adraka min al-'asri sajdatan qabla an taghrub asy-syamsu." Barang siapa yang mendapatkan satu sujud sebelum asar. Sujud pertama di rakaat pertama dari salat asar itu belum masuk waktu maghrib, maka dia sudah mendapatkan salat maghrib, salat asar itu sendiri. Dan dia lanjut, aw min as-subhi qabla an tatlu'a faqad adrakaha, atau dia mendapatkan salat subuh di sujudnya rakaat pertama dia masih di waktu subuh, maka dia sah sebagai salat subuh. Dan rakaat keduanya berarti dia sudah masuk waktu terlarangnya salat. Was-sajdatu innama hiya ar-rak'ah, dan sujud itu yang dimaksud dengan rakaat di hadis Abu Hurairah. Ya, di hadis Abu Hurairah. Baik, bagaimana memahami hadis ini, ikhwah? Jadi kita lihat tadi, man adraka minas subhi rak'atan. Ya, barang siapa yang mendapatkan dari salat subuh satu rakaat, maksudnya satu sujud. Nah, di sini rakaat itu lebih umum daripada sujud. Bahkan sujud adalah salah satu dari bagian dari rakaat. Sujud lebih spesifik. Ketika terjadi dua riwayat dalam konteks yang sama persis, namun salah satunya global dan satunya lagi itu terperinci, maka yang terperinci ini sebagai mukhassis, sebagai pengkhusus atau mufassil, perinci, sehingga hukumnya hukum rinci, bukan hukum global. Ya, jika ada dua dalil atau dua hadis, ya, yang berada dalam konteks yang sama persis, namun redaksinya salah satu dari keduanya itu ada yang rinci, maka hukum berlaku pada yang rinci. Hukum berlaku pada yang rinci. Ya, bukan yang global, bukan yang umum, bukan yang mutlak, bukan yang mujmal, melainkan yang muqayyad atau yang mukhassis, yang khas, khusus, atau yang mubayyan. Nah, itu masalah usul fiqih. Sehingga rakaat di sini barang siapa mendapatkan satu rakaat, maka maksudnya barang siapa yang mendapatkan satu sujud. Barang siapa yang mendapatkan satu sujud. Ya. Kalau misalnya antum bertanya kepada fulan, "Akhi, di kelas ada siapa? Di kelas ada orang enggak?" Dia bilang, "Iya, di kelas ada seorang talib." Kemudian antum tanya ke ikhwan lainnya, "Akhi, di kelas ada orang enggak?" "Iya, di kelas ada Farid." Misalnya. Taib, maka di sini mana yang lebih global atau ambigu, talib atau Farid? Talib itu lebih global, mujmal. Ya enggak? Siapa dia? Talibnya ya enggak ketahuan, tapi ketika disebut Farid, maka ini mubayyan, dijelaskan. Berarti hukum yang berlaku di benak kita, yang mana yang kita ambil? Farid. Ya, faham enggak di sini, kawan? Paham? Atau misalnya antum menjadi marketer Taifah misalnya. Ya, kemudian yang ada stok di rumah antum ada dua varian. Ya, kemudian ditanya sama pedagang, pembeli, konsumen antum nanya, "Akhi, ana mau beli madu. Antum ada madu enggak di rumah antum?" Antum jawab, "Iya, ada madu, dua varian." Oke? Ini masih ambigu enggak? Masih ambigu karena apa? Karena yang dua varian saja, dan itu jenisnya apa, campurannya mungkin, namanya apa, enggak antum kasih tahu. Namun kemudian ketika antum lagi kerja, maka dia tanya lagi ke nomor antum dan dipegang oleh istri antum.
Terus ditanya di rumah antum ada varian madu nggak, masih ada nggak? Ada. Dan istri antum menjawab ada madu hutan platinum dan ada madu stamen misalnya. Ya, ini sekaligus ana promosiin sekaligus. Ya. Madu hutan platinum dan madu stamen. Terus disebutkan berapa gram atau berapa mili. Nah, mana yang lebih khusus, mana yang lebih jelas? Yang lebih jelas yang disebutkan. Ya, maka dalam nas syar'i juga begitu. Bismillah. Ketika ada dalil yang lebih umum dan dalam konteks sama ada dalil yang mengkhususkan, maka ibrahnya di kekhususan ini. Ibrahnya di kekhususan ini. Ya. Bukan di keumumannya ketika itu adalah nas, ya, bukan di keumumannya. Karena ada pengkhususan. Tetapi di beberapa sektor kadang kita menerapkan lafal al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ibrah itu sesuai dengan keumuman lafal bukan dengan kekhususan sebab. Bedakan antara kekhususan sebab dengan kekhususan hal. Sebab yang khusus yang menjadi penyebab adanya hukum itu tidak berpengaruh pada keumuman hukum. Namun benda atau hal yang khusus sehingga hukumnya khusus, maka itu dihukumi secara khusus seperti ini. Ya, sehingga tidak difahami bahwasanya seseorang ketika dia salat asar di akhir banget waktu asar, ya, kemudian dia mendapatkan sujud masih di waktu asar, belum ada azan maghrib nih. Sujud pertama di waktu asar, masih di akhir waktu asar, akhir banget, mepet. Kemudian dia bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian dia mau sujud lagi kan? Tiba-tiba pas mau sujud lagi azan. Kalau antum pakai hadis Abu Hurairah yang ambigu, yang global, rakaah, maka berarti antum mendapatkan satu rakaat gak? Antum terusin gak salat asarnya? Kalau pakai hadis Abu Hurairah, rakaah. Faham gak ikhwan? Belum paham nih, masih ada ini. Ana aja yang baru dari jalan aja paham kok gimana? Ayo. Ana ulangi ya. Ini sebagian masih belum nyambung ini. Hadis Abu Hurairah begini bilangnya, siapa yang mendapatkan salat misalnya sebelum maghrib ya, salat asar di akhir waktunya, man adraka rakaatan, satu rakaat. Jadi lafalnya ini rakaat. Rakaat itu kan berarti satu rakaat. Ya. Adapun hadis Aisyah lebih khusus, lebih spesifik maksudnya. Yaitu siapa yang mendapatkan satu sujud. Oke? Di akhir waktu, maka dia mendapatkan niatan salat itu. Nah, misal antum jadi pemahaman hadis Abu Hurairah gimana? Harus satu rakaat dulu. Jangan sampai belum satu rakaat sudah azan maghrib. Kalau satu rakaat belum sampai sudah azan maghrib, maka salatnya tidak sah sebagai salat asar. Faham enggak? Tapi kalau misalnya pakai hadis Aisyah yang lebih spesifik yang menafsirkan ini, yang penting dapat sujud. Dapat sujud, udah sujud, ya. Selesai sujud, duduk di antara dua sujud, atau pas lagi sujudnya enggak apa-apa. Kemudian azan maghrib. Nah, sekarang kalau antum misalnya salat asar kepepet waktunya, antum menganggap ini misalnya maghrib jam 17.50, ya oke. Atau sekarang jam 17.48, wudu 17.49, salat Allahu Akbar, salat asar. Kemudian antum dapat sujud nih. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar gitu. Dan antum ingatnya hadis Abu Hurairah, rakaatan. Dan antum enggak memahami hadis Aisyah. Enggak tahu hadis Aisyah. Gimana sekarang? Tidak sah sebagai salat asar.
Faham nggak? Tapi ini benar nggak? Pemahaman ini tidak benar. Yang benar adalah kita ikut hadis Aisyah. Bukan berarti hadis Abu Hurairah ini hadis yang mansuh atau dihapus atau tidak sah atau dalilnya dhaif, bukan. Ini hadis muttafaq alaih. Bukan pula hadis syadz, bukan. Tetapi raq'ah di sini mufassar. Raq'ah di sini harus ditafsirkan sebagai sajdah. Rakaat di sini ditafsirkan sebagai sajdah. Maka kalau antum sudah dapat satu sujud di rakaat pertama salat asar, walaupun terus kemudian berkumandang azan, maka antum lanjut gak salat asar? Lanjut. Oke, paham di sini ya insyaallah ya. Kemudian kasus berikutnya. Antum salat asar kepepet, mepet waktunya. Kemudian baru i'tidal dari ruku', sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba Allahu akbar, Allahu akbar. Sah enggak salat asar ini? Tidak sah. Wah, ini disepakati baik riwayat Abu Hurairah atau riwayat Aisyah, jelas ini. Karena belum mendapatkan satu sujud, apalagi satu rakaat. Lalu apa yang antum lakukan kemudian? Ya khalas, itu salat tidak sah. Antum teruskan, ini tidak sah. Lalu terus gimana dong? Sementara antum belum salat asar. Maka antum mentajdid, mengulangi, memperbaharui salat asar. Lepas itu salat, kemudian antum niatan lagi untuk salat asar tapi di waktu maghrib. Berarti salat apa di sini? Salat qadha. Nilainya nilai salat qadha. Faham enggak ikhwan? Iya. Selama memang masih mampu salat asar di waktu maghrib tersebut, imam belum mulai salat maghrib, maka antum qadha salat asar 4 rakaat. 4 rakaat atau 2 rakaat ikhwan? Boleh dikosor enggak? Enggak boleh lah. Ya, udah bukan musafir, telatan, kosor lagi. Ya gitu. Ya begitu. Nah, jadi hadis ini merupakan hukum bagi siapa yang agak akhir salatnya, entah karena malas atau karena ada hajat atau karena lupa atau ketiduran, maka dia segera salat. Segera salat. Dan perhatikan waktu akhir batasan salatnya, terutama subuh tuh. Bangun telat di subuh hari, dia mendapatkan jam berapa itu? Nah kan gitu. Maka dia cek. Dia cek. Tulu'us syams, kan biasanya ada di aplikasi. Terbit matahari, ya, tulu' namanya. Jam berapa? Kalau sekarang kisaran jam 5 lewat 50-an. Jam 5 lewat 50. Ya. Maka dia perhatikan, kalau dia baru bangun jam 5.45, kemudian dia harus wudu, dia harus pipis dulu, sikat gigi terus wudu, menghabiskan waktu 3 menit misalnya. Kemudian dia pakai baju untuk sholat, maka tinggal 1 menit. Maka segera dia salat dan dipercepat rakaat pertama untuk mendapatkan sujudnya. Gitu. Begitu ya. Lah kalau ternyata dia merasa, ya ini mah 1 menit mana cukup saya gitu kan. Enggak bisa 1 menit. Maka kalau dia seperti itu ya khalas, dia undurkan sebentar dan dia salat kapan? Ketika matahari sudah terbit. Yang mana itu aslinya adalah waktu dilarangnya salat. Namun karena dia belum salat fardu, maka dia wajib untuk segera menunaikannya di waktu itu, lewat waktu subuh. Maka niatan dia apakah salat subuh pada waktunya atau salat subuh secara qadha? Qadha, karena sudah lewat waktunya. Karena qadha adalah menunaikan amalan di luar waktunya, baik dengan adanya uzur atau tidak adanya uzur. Itu qadha. Oke? Baik dengan adanya uzur maupun tidak adanya uzur. Itu qadha. Adapun tikrar atau takrar, mengulangi salat atau i'adah, mengulangi salat itu adalah mengulangi amalan itu adalah i'adah, yaitu mengulangi amalan baik karena tidak sahnya amalan sebelumnya atau dianjurkannya mengulanginya di waktu amalan tersebut. Ya, jadi i'adah mengulang
yaitu mengulang amalan baik karena tidak sahnya amalan pertama atau dianjurkannya mengulangnya di waktunya, maka ini i'adah namanya. Paham enggak di sini, ikhwan? Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang salat dan salatnya itu cepat banget. Cepat banget salatnya, tidak ada tumakninah. Maka kemudian orang tersebut pun mendatangi Nabi dan menyalami Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "A'idis shalah" atau "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kamu tadi belum salat. Berarti salatnya dianggap tidak sah. Maka perkataan Nabi a'id yaitu ulang, mengulang, ini i'adah di waktunya. Ini namanya mengulang salat. Ini mengulang karena amalan sebelumnya tidak sah. Paham? Ya. Dan amalan i'adah mengulang itu termasuk amalan di waktunya. Oke? Amalan di waktunya. Adapun kalau di luar waktunya berarti qada. Baik, kemudian ini yang tadi yang karena tidak sah salatnya. Ada yang sah salatnya namun diulang. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu orang masbuk di salat subuh, ya, kemudian dia celingak-celinguk, enggak ada lagi jemaah lain yang masbuk, maka dia pengen salat sendiri. Kemudian Nabi SAW bertanya siapa yang mau bersedekah untuk dia, yang mau salat berjemaah bareng orang ini. Maka ada satu sahabat kemudian menjadi volunteer salat subuh bareng lagi dengan dia. Paham enggak di sini, kawan? Berarti berapa kali tuh yang barusan salat subuh tuh? 2 kali berarti. Salat pertama salat wajib, salat kedua salat sunnahnya. Walaupun salat fardu aslinya. Maka ini namanya i'adah. Mengulang salat pada waktunya. Ya, mengulang salat pada waktunya bukan karena sebelumnya tidak sah, melainkan karena dianjurkan. Dalam konteks ini dianjurkan. Jadi kalau misalnya antum setelah salat fardu ada orang baru datang, ya, kemudian dia sendirian, maka merupakan hal yang dianjurkan antum menawarkan diri untuk berjamaah dengan dia, itu boleh. Begitu juga dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau radhiyallahu anhu telah selesai salat Isya bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau ke kampungnya dan beliau menjadi imam salat Isya lagi. Berarti ini namanya i'adah, mengulang salat. Maka salat yang pertama itu sah sebagai salat fardu di waktunya. Salat yang kedua yaitu salat yang dianjurkan, namun tidak secara mutlak dianjurkan mengulang. Bahkan mengulang salat fardu itu tidak boleh, kecuali konteksnya konteks yang dianjurkan, seperti mendapati jemaah lain belum salat. Faham di sini, ikhwan? Ya, kalau misalnya antum antum salat di masjid A dan selesai salat subuh, kemudian antum pergi ke masjid B untuk mau kajian, antum dapati di masjid B itu masih salat berjamaah, masih salat subuh mereka berjamaah. Maka antum ulang atau enggak? Antum ikut enggak? Nimbrung enggak? Nimbrung, ikutan. Dalam konteks ini ikutan. Karena ada sebab, yaitu melihat orang-orang pada salat berjamaah, walaupun dia ikutan lagi salat berjamaah. Yang kedua ini sebagai sunnah. Maka ini yang namanya apa? I'adah, atau mengulang salat pada waktunya karena ada sebab yang menganjurkan. Gimana? Faham enggak, ikhwan? Jelaskan omongannya. Kemudian tadi ada itu adalah menunaikan amalan pada waktunya dengan sah, itu ada. Kemudian ada qada, menunaikan amalan di luar waktunya, baik karena uzur ataupun bukan karena uzur. Dan yang ketiga, i'adah atau takrar, yaitu mengulang amalan pada waktunya karena ada sebab yang menganjurkannya. Oke? Adapun kalau tanpa ada sebab yang menganjurkan, maka aslinya tidak boleh salat diulang-ulang, karena itu akan menimbulkan keraguan. Oke? Paham ya? Bismillah. Baik, mafhum dari hadis yang kita pelajari dari hadis Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya siapa yang mendapatkan kurang dari 1 rakaat atau sebelum sujud kemudian matahari terbit atau matahari terbenam,
maka dia tidak disebut mendapatkan waktu solat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat pertama, dan ini yang lebih sahih. Ini yang lebih sahih. Kemudian pendapat kedua, bahwasanya idrakul waqt, yaitu mendapatkan waktu solat itu bisa dengan cukup takbiratul ihram. Ini yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, ini yang masyhur dari Hanabilah. Ya, karena bagi mereka, ya namanya udah takbiratul ihram berarti udah masuk solat, dan itu termasuk juz minas solat atau juz minal waqt, mendapatkan satu serpihan dari waktu. Maka mendapatkan serpihan itu seperti mendapatkan seluruhnya. Namun pendapat ini tidak kuat. Ya, yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dan lainnya, bahwasanya dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan sujud. Dia dapat sujud atau enggak? Taib, kita melaju ke hadis berikutnya. Tafadhal. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. Ya. Taib, ini ada penjelasan di hadis yang akan kita pelajari berikutnya ini, penjelasan tentang waktu terlarangnya salat. Waktu terlarangnya salat. Dan juga hadis berikutnya juga tentang waktu terlarangnya salat. Kalau ditanya salat kok dilarang? Ya iya, ada aturannya, enggak apa-apa. Allah Ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan adanya waktu yang terlarang untuk salat. Namun ini perlu dipahami secara utuh dan komplit, secara komprehensif. Yang terlarang tuh yang mana aja gitu loh. Oke? Nah, oke, ini perhatikan baik-baik. Bahwasanya salat itu terbagi menjadi dua, yaitu salat fardu dan salat nafilah. Ya, hafalkan ini. Salat terbagi menjadi dua, salat fardu dan salat nafilah. Nafilah ini ya sunnah gitu. Salat fardu itu apa-apa yang diwajibkan dari salat. Ya. Dan jumhur ulama mengatakan salat fardu 5 waktu itu saja. Salat fardu 5 waktu itu. Salat 5 waktu. Itu jelas. Sepakat kita semua. Sekarang salat nafilah. Ini kalau antum sudah hafal pembagian-pembagian ini, insyaallah mudah dalam memahami hadis ini. Salat nafilah terbagi menjadi 3. Salat nafilah terbagi menjadi 3. Salat nafilah terbagi menjadi 3. Yang pertama, salat sunnah. Yang kedua, salat mustahabbah. Ya, salat mustahabbah. Yang ketiga, salat tatawwu'. Salat tatawwu'. Taib, salat nafilah terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Salat sunnah. Ini hanya pengistilahan sebenarnya. Karena pada hakikatnya semua salat ini sunnah. Semua salat ini mustahabbah. Semua salat ini tatawwu'. Semua salat ini nafilah. Ini hanya diferensiasi atau distinguish untuk mempermudah kita dalam mengklasifikasi salat-salat sunnah. Dengan mengklasifikasinya, kita bisa memahami hadis-hadis seperti ini. Ya, kalau antum paham ini sangat bermanfaat buat kedepannya insyaallah. Insyaallah. Salat sunnah, salat mustahabbah, dan salat tatawwu'. Semua hakikatnya sama-sama sunnah. Tapi kita klasifikasi untuk mempermudah. Salat nafilah berupa sunnah, yaitu
salat-salat yang biasa dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang biasa dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang biasa dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang 12 dalam sehari 12. Nah, itu ya. Salat sunnah rawatib. Kemudian salat witir. Ini salat sunnah. Dan juga salat-salat yang memang diperintahkan oleh Nabi SAW secara khusus. Ya, dan Nabi SAW melakukannya. Ya, ini juga salat sunnah ini juga ditafsirkan oleh sebagian ulama, maksudnya salat sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan gitu loh. Seperti tadi salat apa? Rawatib, kemudian salat witir. Oke. Kemudian yang kedua salat mustahabbah. Salat mustahabbah, salat yang dianjurkan. Ya, sebenarnya sunnah dan mustahabbah ini aslinya para ulama tidak membedakan antara sunnah dan mustahabbah. Tapi sebagian ulama di antaranya ulama mazhab Hanafiyah mereka membedakan antara istilah sunnah dan mustahabbah. Sunnah itu adalah apa yang secara sarahatan atau yang secara langsung ternaskan oleh dalil. Apa yang secara langsung disebutkan dalam dalil tentang penganjurannya. Adapun mustahab itu adalah apa yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Ya. Tapi boleh kita katakan di sini anggap saja salat sunnah, salat mustahabbah di sini adalah salat yang dianjurkan dengan sebab. Salat yang dianjurkan dengan sebab. Ya, salat mustahabbah ini adalah salat yang dianjurkan dengan adanya sebab. Baik berkaitan dengan tempat atau waktu. Baik yang berkaitan dengan tempat atau waktu. Ya, berkaitan dengan tempat atau waktu. Waktu di sini bisa juga maknanya momentum. Momentum atau waktu. Jadi salat sunnah mustahabbah ini salat yang dianjurkan, ada dalilnya dan berkaitan dengan tempat atau waktu atau momentum. Faham ya, kawan? Contoh apa contoh? Salat khusuf gerhana matahari atau gerhana bulan. Walau sebagian ulama ada yang mewajibkan itu. Salat Id. Salat Id. Walau sebagian ulama ada yang mewajibkan itu. Tapi ini kita ambil pendapat yang mustahab. Salat Id dianjurkan bagi jumhur ulama karena apa? Karena momentum. Salat gerhana dianjurkan karena apa? Karena momentum. Tapi yang berkaitan dengan waktu. Momentum itu waktu ya. Yang berkaitan dengan tempat. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Dan ada beberapa ulama yang mewajibkan tahiyatul masjid. Namun yang sahih sunnah. Kemudian apa ikhwan? Soal sunnah lainnya? Istisqa, ya, momentum. Kalau turun hujan terus istisqa ini bid'ah. Udah turun hujan dikasih dia minta istisqa. Nah, ini malah bid'ah. Karena bukan momentumnya, malah ini seperti ya, ada kesan mengolok-olok. Tapi apa lagi? Ada lagi? Tarawih ini masuknya ke salat malam atau witir. Kita masukkan situ. Ya. Salat apa lagi? Istikharah, ya, momentum. Ada sebab enggak? Semua ini ada sebab kan? Kalau kita lihat ini salat-salat ini semua ada sebab.
Semuanya ada sebab. Tahiyatul masjid sebabnya apa? Masuk masjid. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sallu qabla al-maghribi raka'atain, sallu qabla al-maghribi raka'atain, sallu qabla al-maghribi raka'atain liman sya'a. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bicarakan itu bagi yang pengen, kata Nabi SAW. Dan sunnah. Tapi di sini masuknya sunnah atau mustahabbah? Mustahabbah. Iya. Diikat dengan waktu sebelum maghrib. Maksudnya antara azan dan iqamah. Sampai sini paham ya? Jadi yang kedua itu salat mustahabbah, berarti salat yang ada sebab. Entah tempat, entah waktu atau momentum. Dan ini semua yang mustahabbah ini ada dalilnya. Dalil khusus untuk penganjurannya itu ada. Oke. Kalau kita mensahihkan, misal mengaku sahih hadis salat syuruk bagi yang berada di musalla, di tempat salatnya, di masjidnya sampai syuruk, sampai matahari bersinar. Salat syuruk. Ini masuk sunnah atau mustahabbah? Mustahabbah. Kemudian antum baru pulang dari safar. Sebelum sampai rumah antum kunjungi masjid terdekat untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ini masuk sunnah atau mustahabbah? Mustahabbah. Ada sebabnya apa? Sebabnya baru pulang dari safar. Itu memang ada dalilnya. Oke. Yang ketiga yaitu sholat sunnah tatawwu'. Sholat tatawwu'. Yaitu sholat yang tidak ada dalil khusus tentangnya dan dilakukan tanpa sebab. Ya. Salat tatawwu' yaitu salat yang tidak ada dalilnya, tidak ada dalil khususnya maksudnya. Dan dilakukan tanpa sebab khusus. Maka ini salat tatawwu'. Ini yang disebut apa sebagai namanya apa? Salat mutlaq. Salat sunnah mutlaq. Oke, ini disebut salat sunnah mutlaq. Bebas dari apa? Bebas dari dalil khusus dan bebas dari sebab. Maksudnya antum pengen aja salat 2 rakaat. Maka ini termasuk salat mutlaq. Kalau ini dilakukan di malam antara habis isya sampai subuh, maka ini masuk salat malam. Kalau dilakukan di waktu duha antara setelah syuruk sampai sebelum zuhur, maka ini masuk salat duha karena momentumnya di waktu duha. Tapi ini tetap asalnya salat apa? Mutlaq. Artinya antum ya kepengen sholat aja gitu. Antum nggak niatan sholat duha, nggak niatan sholat malam, tapi di waktu duha atau di waktu malam, niatan antum ya pengen sholat aja gitu daripada gabut, dengan saya sholat, gitu kan? Maka ini sholat mutlak namanya. Oke? Sampai sini paham nggak, ikhwan? Nah, berarti bisa membedakan sekarang. Yang pertama, sholat terbagi menjadi 2, yang fardu itu jelas dan yang sunnah. Atau disebut nafilah. Oke? Salat sunnah nafilah terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama sunnah, yang artinya maksudnya salat yang enggak ditinggalin oleh Nabi SAW meskipun sunnah. Seperti rawatib, terutama qabliyah fajar dan juga salat witir. Maka ini sangat kuat. Ya. Dan mungkin masuk ke dalamnya salat tarawih dikiaskan dengan witir karena dilakukan bersama dengan witir. Yang kedua salat apa? Mustahabbah. Yaitu salat yang memiliki dalil khusus dan sebab khusus. Memiliki dalil khusus dan sebab khusus. Perhatikan itu. Yang ketiga ini salat tatawwu' atau disebut salat mutlak. Yang tidak memiliki dalil khusus dan
tidak memiliki sebab khusus. Yang ketiga, boleh nggak dilakukan? Antum pengen sholat gitu aja, boleh. Masa nggak boleh? Ya. Nah, sekarang ada auqatun nahyi 'anis shalah. Ada waktu-waktu terlarang salat. Yang dilarang berarti salat apa di sini? Yang mana? Yang mutlak. Oke? Yang dilarang adalah salat mutlak. Clear enggak sampai sini, ikhwan? Adapun salat fardu mengqadha di waktu terlarang boleh enggak? Boleh. Salat nafilah yang sunnah, salat nafilah yang sunnah diqadha di waktu terlarang boleh enggak? Boleh, semua ada dalilnya ini. Salat yang salat mustahab yang ada sebab dilakukan di waktu terlarang boleh enggak? Boleh, tapi ini khilafiyah di antara ulama. Boleh, tapi yang mustahab di waktu terlarang khilafiyah di antara ulama. Ya. Seperti antum tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Yang sahih mazhab Syafi'i di sini. Boleh, dalam mazhab Syafi'i boleh, dan itu yang sahih. Oke? Nah, salat mutlak dilakukan di waktu terlarang boleh atau tidak? Salat mutlak dilakukan di waktu terlarang boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu maknanya. Oke. Kita lanjut ke hadis. An Nabi tadi paham enggak semua, ikhwan? Ya, paham ya? Itu hafalin loh. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Muttafaq alaih. Wa lafdhu Muslim la salata ba'da salatil fajr. Nah, di sini la salata, tiada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Tiada salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Lafal kalau kita menerjemahkan tiada. Tidak ada di sini, enggak memberikan pemahaman yang benar sebenarnya. Di sini ada la nafiyah lil jins. Kemudian ada isim setelahnya la salata, dan ini mansub menunjukkan la di sini la menafikan jenis. Tapi yang dinafikan apa? Dalam usul fiqih, ketika antum melihat ada la, kemudian setelah itu ada isim dan itu mansub, maka ini la menafikan jenis jenis hal ini. Namun dalam usul fiqih itu lebih dipelajari menafikan apanya. Ketahuilah penafian dalam konteks seperti ini ada 3 kemungkinan. Pertama, an-nafyu lil wujud, menafikan eksistensinya. Kedua, an-nafyu lis-sihah, menafikan keabsahannya. Yang ketiga, an-nafyu lil kamal, menafikan kesempurnaannya. Dan setiap dari nas-nas yang ada lafal-lafal ini itu perlu dipertimbangkan mana yang dinafikan. Apa yang dinafikan? Apakah menafikan eksistensi? Apakah menafikan kesahihannya? Apakah menafikan kesempurnaannya? Itu harus dipilih salah satunya. Ya. Kalau misalnya ditanya, apa nafi apa nih sekarang? La rabba illallah. Tiada pencipta kecuali Allah. Mana yang nafi yang mana nih? La rabba, tiada pencipta. Maksudnya apakah tidak ada pencipta selain Allah, atau tidak ada atau tidak sah pencipta selain Allah, atau tidak sempurna pencipta selain Allah kecuali Allah? Mana yang dinafikan di sini? Yang dinafikan adalah eksistensi. Enggak ada eksistensi, enggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, itu maknanya. Sekarang, la ilaha illallah, tiada yang disembah melainkan Allah. Taib, yang dinafikan kan yang disembah di sini. Apa dinafikannya? Apakah dinafikan keberadaannya, atau dinafikan keabsahannya, atau dinafikan kesempurnaannya?
keabsahannya. Karena kalau kita nafikan tidak ada, maksudnya not exist, semua orang menyembah Allah, maka ini salah. Ada enggak sesembahan selain, ada enggak yang menyembah selain Allah di bumi ini? Banyak. Berarti sesembahan itu ada selain Allah. Bukan adanya sih bukan berarti kita ridha dengan itu ya. Namun itu yang terjadi waqi', wujudnya seperti itu. Maka yang dinafikan di sini adalah eksistensi. Yang dinafikan di sini bukan eksistensinya. Eksistensinya ada yang disembah selain Allah. Namun keabsahan penyembahan yang dinafikan. Tidak sah penyembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan tidak sempurna penyembahan kecuali kepada Allah. Berarti orang nyembah patung sah-sah aja, cuman enggak sempurna. Ya enggak gitulah. Menduakan Allah dong nanti. Ya. Agak berat ya bagi antum ya. Nanti suatu saat antum akan lebih paham insyaallah. Ini mungkin sebagian dari antum pertama kali mendengar hal-hal kayak gini. Tapi enggak apa-apa. Nanti dibiasakan insyaallah. Oke. Kemudian kalau dikatakan nafi lil kamal, yaitu menafikan kesempurnaan, itu juga bisa menafikan kesempurnaan. Seperti apa? Contohnya, ya. Jika dikatakan la imana liman la amanatalah, tiada iman bagi orang yang enggak menjalani amanah. Apakah dia menafikan eksistensi iman? Berarti kafir? Enggak. Apakah dia menafikan menafikan keabsahan iman? Enggak juga. Tetap imannya sah. Cuma dia kurang amanah. Apakah menafikan kesempurnaan iman? Iya. Itu. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman bagi yang tidak menunaikan amanah. Maka tidak sempurna imannya maksudnya. Taib, di hadis ini la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syams. Apa yang dinafikan di sini? Hah? Apa yang dinafikan di sini, ikhwan? Kalau di sini ulama beda pendapat, karena ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh gitu loh. Yang mengatakan tidak, kalau misalnya la wujuda shalah ba'da subuh itu sila, enggak. Jadi bukan eksistensi yang dinafikan. Ada dua kemungkinan. Tidak sah salat setelah salat subuh, tidak sah salat setelah salat asar, itu mana? itu mana pertama. Berarti kalau mengatakan tidak sah berarti ini terlarang, haram, enggak boleh, karena enggak sah salatnya. Kalau la salat di sini ditafsirkan la kamal, kesempurnaan, menafikan kesempurnaan, tidak sempurna salat seseorang setelah salat asar, tidak sempurna salat seseorang setelah salat subuh. Kalau menafikan kesempurnaan berarti tetap sah enggak? Tetap sah, cuma enggak sempurna, berarti makruh. Makanya para ulama beda pendapat di sini. Waktu-waktu terlarangnya salat, konsekuensinya itu haram atau makruh, gitu loh. Paham enggak? Yang mengatakan haram berarti tidak mensahkan salat setelah dua waktu ini. Paham ikhwan? Jadi kalau antum salat gitu, pengen salat aja lah, tapi setelah salat subuh, ulama yang mengharamkan mengatakan tidak sah antum salat ketika itu. Oke? Ulama yang memakruhkan mengatakan antum sah, cuman enggak sempurna salatnya. Kenapa? Karena antum salat di waktu yang tidak disukai oleh Allah, dilarang. Tapi sah. Faham enggak ikhwan di sini? Oke. Tidak. Lah terus kita milih yang mana? Dua-duanya sama-sama pendapat ijtihadiyah, ikhwan. Yang mengatakan haram berijtihad, ya karena asalnya larangan adalah haram. Yang mengatakan makruh juga ijtihad. Karena lafal seperti ini mahallul ijtihad, tempatnya berijtihadnya para ulama. Oke, kita pakai aja yang haram. Tidak sah salat setelah subuh sampai terbit matahari.
Tidak sah salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ya, taib. Sampai sini jelas. Nah, ini baru 2 waktu salat. Kita lanjut coba ke hadis berikutnya. Fadhal. Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihim wa an naqbura fihin mautana hina tadlumu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazula asy-syamsu wa hina tatadayyaqu asy-syamsu lil-ghurub. فالحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلى يوم الجمعة وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. Ada tambahan ziyadah di sini. Walahu an Uqbah bin Amir. Beliau berkata 3 saat, 3 saat, 3 momentum. Saat di sini bukan artinya jam, tapi momentum. 3 momentum yang Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihin. Rasulullah melarang kami untuk salat di 3 waktu tersebut. Wa an naqbura fihin mautana. Dan Rasulullah melarang kita untuk mengkuburkan mayit-mayit kita di 3 waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari naik, matahari terbit, matahari bazighah. Bazighah itu terbit hatta tartafi', sampai dia naik. Simpelnya ini kisaran 12 sampai 15 menitan. Antara terbit matahari sampai naik matahari. Naiknya matahari inilah kemudian yang disebut syuruq. Syams musyriqah. Ya, ketika udah full matahari itu kan muncul matahari muncul baru tulu'. Maka ketika sudah full itu namanya syuruq. Jarak antara tulu' dengan syuruq kisaran 15 menit. Oke, paham enggak sini? Maka di momentum 15 menit ini dilarang menguburkan mayit. Oke? Paham ikhwan? Adapun menguburkan mayit setelah sholat subuh boleh tidak? Boleh enggak? Boleh, karena enggak masuk larangan. Ya enggak? Paham enggak ikhwan? Yang kedua, wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazula asy-syams. Dan ketika seorang yang berdiri atau ketika matahari tegak lurus di atas kepala seorang yang berdiri sampai dia tergelincir. Ya, sampai dia condong ke arah barat mataharinya dan bayangan condong ke arah timur sedikit. Maka ini kisaran 7 sampai 10 menit atau sampai 15 sekitar itulah. Sebelum waktu zuhur. Maka waktu zuhur bayangan sudah ada. Nah, sebelum waktu qubail waktu zuhur sekitar 10 menitan atau sekitar itu waktu terlarangnya salat dan waktu terlarang menguburkan. Paham di sini, ikhwan? Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hina tatadayyafu asy-syamsu lil ghurub. Dan ketika matahari hendak sebentar lagi terbenam secara full. Kalau terbenam full, maka waktu maghrib. Namun kalau sudah setengah ini mau terbenam lagi, itu waktu dilarangnya salat, waktu dilarang menguburkan mayit. Jadi ini ada 3 waktu terlarang. Taib, ditambahkan dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, totalnya di berapa waktu terlarang salat? Jadi 5. Secara global, waktu terlarang salat 3. Secara mufassal rinci menjadi 5. Faham di sini, ikhwan? Anda ulangi dia. Nih, sekarang berarti kapan waktu terlarang salat? Bisa 5, bisa antum sebut 3. Namun ketika antum sebut 3, maka di 2 poin itu antum harus tambahkan 1 lagi. Contoh, ya, Anda jelaskan. Waktu terlarang salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Dan setelah terbit matahari, apakah udah boleh salat? Tidak boleh. Terbit matahari sampai syuruk, baru syuruk boleh salat. Dan antara terbit matahari sampai syuruk dilarang juga menguburkan mayit. Faham di sini, ikhwan? Yang kedua, qubail zuhur, sejenak sebelum zuhur sekitar 10 menitan. Ini waktu kedua atau bisa waktu ketiga katakan. Oke? Berikutnya apa? Yang waktu keempat dan kelima, yaitu setelah salat asar
sampai menjelang terbenamnya matahari dilarang sholat. Nah, menjelang terbenam matahari sampai terbenam full matahari boleh nggak sholat? Tidak. Dan juga ketika itu tidak boleh menguburkan mayit. Menguburkan mayit setelah sholat asar jam 4:30 boleh atau tidak? Boleh. Namun menguburkan mayit kalau sekarang maghrib misal jam 5:50, menguburkan mayit jam 5:40 boleh atau tidak? Tidak boleh. Faham di sini, ikhwan? Itu waktu terlarang sholat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dari sholat nafilah yang tadi kita sebutkan, mana sholat yang dilarang di waktu 5 itu? Apakah sholat sunnah, mustahabbah, atau tatawwu' saja itu yang dilarang. Dan itu pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i dan itu yang sahih. Faham, ikhwan? Adapun kalau solat mustahab bil asbab, solat yang mustahab karena ada sebabnya, maka yang sahih adalah dia boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Gambarannya, yang contoh, antum solat di masjid A, misalnya masjid Thariqul Huda, solat di Thariqul Huda, masjid Thariqul Huda. Kemudian si Arif mendapatkan ada info kajian ana di Masjid Muhsinin. Selesai sholat subuh di Masjid Thariqul Huda, langsung beliau berangkat ke Masjid Al-Muhsinin. Dan sholat 2 rakaat gak di masjid itu, tahiyatul masjid? Boleh gak? Boleh. Ini contoh, karena gak terjadi. Iya, ya siapa tahu suatu saat dapat hidayah kemudian terjadi. Ya gitu. Jadi dia boleh sholat dengan sebab tahiyatul masjid di waktu terlarang. Karena setelah sholat subuh aslinya nggak boleh sholat mutlak. Tapi kan dia ini kan nggak sholat mutlak, melainkan sholat mustahabbah dengan adanya sebab. Faham di sini, kawan? Kemudian, misal seseorang dia setelah sholat subuh lagi duduk gitu zikir, dia mendapatkan telepon. Dapat telepon, kemudian ada kabar bahwasanya orang tuanya sakit dan minta untuk segera tolong kunjungin. Diminta safar, kunjungin. Nah, akhirnya dia bingung karena hari ini harus kerja, ada kewajiban. Namun ngopeni atau ngayomi orang tua juga wajib di saat butuh. Ini ada dua kewajiban yang bertabrakan. Dan kedua-duanya bermaslahat, meninggalkan keduanya salah satunya juga bermadarat gitu loh. Nah, dia bingung, maka dia pun istikharah di waktu terlarangnya salat. Pertanyaannya, boleh enggak dia salat istikharah ketika itu? Boleh ketika memang dia mepet waktunya dan butuh segera jawaban dari Allah. Adapun kalau misalnya dia merasa salat istikharah misal mau nikah, misalnya nikah apa enggak ya, misal itu masih agak lama lah, masih enggak harus dijawab dengan cepat, enggak harus mencari ketenangan hati segera. Maka dia jangan salat istikharah di waktu itu. Faham enggak bedanya, ikhwan? Kalau ini kan memang dia langsung enggak tenang hatinya, dia pengen tenang jawaban dari Allah. Yang mana yang menenangkan hatinya, maka dia salat istikharah ketika itu. 2 rakaat kemudian minta sama Allah petunjuk dan pilihan. Maka boleh di waktu terlarangnya salat. Taib, kemudian contoh lain. Dia misalnya setelah asar pulang ke rumah, terus dia ngaji. Pas ngaji, qadarullah dia buang angin atau kencing. Habis ngaji kencing, pas kencing dia wudu. Kemudian setelah wudu dia salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Boleh enggak? Ba'da salat asar, jam 5 sore. Boleh enggak dia salat sunnah dia salat setelah wudu 2 rakaat? Boleh enggak? Boleh, karena ada sebab. Jadi salat-salat yang memiliki sebab itu bisa dilakukan di waktu-waktu terlarang, karena sebab-sebab salat ini mengalahkan terlarangnya salat di waktu itu. Namun kalau misalnya antum setelah asar antum merenung, terus gabut, terus antum sambil makan kerupuk dicelupin pakai teh, bingung gitu. Ya pakai gini kemudian gua salat dah. Kemudian antum tiba-tiba sholat gitu aja. Boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Sah nggak?
tidak sah menurut sebagian ulama. Clear enggak sampai sini, clear ya? Jadi mungkin sebagian antum selama ini ada iskal di benaknya. Kok salat terlarang di waktu-waktu ini, yang dilarang tuh salat apa aja gitu kan? Gitu. Namun semua salat qada boleh di waktu terlarang. Baik itu qada salat wajib maupun qada salat sunnah, iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Beliau mengqada salat qabliyah atau ba'diyah zuhur di qada setelah salat asar. Maka mengqada salat sunnah yang biasa dia lakukan dan ada uzur boleh di waktu terlarang. Faham? Dalilnya tadi yang pertama itu. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah melihat setelah sholat subuh ada seorang sahabat bangkit lagi berdiri untuk pengen sholat lagi. Maka kata Rasulullah, ya akhi, sholat subuh itu cuma 2 rakaat, jangan nambah-nambah. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya tadi belum qabliyah subuh. Maka dia mengqadha sholat qabliyah subuh setelah subuh, padahal itu waktu terlarang yang sholat. Maka mengqadha sholat sunnah yang biasa dia lakukan namun luput karena ada uzur, maka dia boleh mengqadhanya di waktu terlarang. Fix ya insyaallah ya. Begitu juga salat witir. Kalau antum biasa salat witir atau sudah azam salat witir sebelumnya, qadarullah kebablasan. Terus antum lakukan qada salat witir setelah salat subuh, boleh enggak? Boleh. Namun kebablasan ini karena memang uzur dan sudah ada niatan atau kebiasaan. Insyaallah clear sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Tolong dihafal itu tadi taksimat dan klasifikasinya, itu bermanfaat banget. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.